Undangan hadirin yang kami muliakan, berikut penyampaian pesan dan kesan dari Wakil Bupati Lombok Tengah. Dengan hormat Bapak Haji Lalu Patwi Bahri SIP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan al mukarramun, para tuan guru, mobil khusus Ketua Bapak Haji Suhaili Fadil Tahir SH, yang saya banggakan, saya muliakan, saya cintai, saya banggakan, dan saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang hadir pada kesempatan ini lengkap. Yang saya hormati Dewan Kasapura, ada Pak Jati, kemudian ITDC, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan perbankan, ada Kepala Kantor Kementerian Agama pada kesempatan ini, Bapak Ibu Kepala SKPD Lingkup Perintah Kabupaten Lombok Tengah yang saya banggakan, saya hormati, PLT Sekda yang saya banggakan, hadirin yang saya muliakan. Menit berganti jam, jam berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tidak terasa 10 tahun, dan kami ikut menjadi ekor beliau selama 5 tahun. Perjalanan panjang 1 tahun 360 hari, kalau 3 tahun 1080 hari, 5 tahun 3000 sekian hari. Cukup panjang perjalanan itu. Saya banyak berguru dari cara beliau memimpin. Mulai kami ikut dilantik, kalau senam sengaja paling belakang, paling terlambat hadir, padahal saya ada di belakang, hanya melihat dan berguru bagaimana caranya beliau memberikan petunjuk dan memimpin pada saat itu. Kalau rapat, saya tidak pernah lebih dari 5 menit, pasti kurang dari 5 menit, karena paling pertama saya pasti ditunjuk, Pak Wabub, silakan menyampaikan hal-hal yang penting. Kira-kira besok kalau saya dilantik seperti itu juga adanya. Karena memang berguru bukan saja menulis, tapi melihat dan mendengar. Dari cara membagi ikan hasil pancingan saja saya berguru sama beliau. Dapat Polres, dapat sekian kilo, walaupun tidak ditimbang, tapi saya melihat itu rata-rata sama. Artinya keadilan itu ada pada beliau. Terima kasih Kak Tuan. Hari ini memang saya juga sedang berbahagia Kak Tuan, tapi tidak luput dari kesedihan yang kami dapatkan. Bukan berarti kita berpisah, tapi kami yakini petunjuk dan petuah Kak Tuan tetap akan kami mohon untuk selanjutnya kami teruskan pembangunan ini. Kemarin
keputusan Mahkamah Konstitusi mengatakan pemohon ditolak permohonannya. Memang ini waktu juga yang panjang sampai saya tidak berani bertemu sama beliau. Sepertinya nanti akan saya ditanya, apa sih yang pernah kamu lakukan terhadap kondisi politik hari ini. Pun banyak kami dapatkan dari cara beliau berdiam, lalu kemudian dari batuknya saya juga tidak bisa kami ikuti karena memang terlalu panjang waktu ini. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan, kami juga tetap menelpon beliau, Kak Tuan, katanya ditolak, mohon doa Kak Tuan. Aneh Arik lanjutkan pembangunan ini. Beliau bilang seperti itu. Nggih Kak Tuan, kalau pada saat-saat seperti ini menelpon 5 menit pasti kami menangis. Nggih, memang karena kucuran air mata itu terlalu dangkal. Karena cukup lama kami bersama beliau. Tidak pernah beliau membuat saya pribadi sakwasangka. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Tapi kalau saja nanti ada takziah, saya yang akan memohon sambutan atas nama keluarga. Kira-kira begitu perasaan hati ingin memeluk gunung yang dibuat oleh beliau yang begitu banyak, mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan yang hari ini puskesmas hampir semua sudah lantai 2. Kami yakin bahwa doa-doa beliau terijabah oleh Allah SWT untuk membangun Kabupaten Lombok Tengah ini. Pasar terbangun di mana-mana, di Lojo sudah seperti itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tuhan menggerakkan hati, otak dan pikiran orang-orang di pusat itu. Pasar Renteng yang begitu terbakar, Tuhan menggerakkan hati orang-orang di pusat. Kemarin kami sama-sama meresmikan dengan beliau. Ini semua terlihat nyata bahwa pembangunan hari ini adalah torehan doa-doa beliau yang dalam kurun waktu 10 tahun dan 5 tahun terakhir kami menjadi seorang wakil bupati. Kalau di video kami katakan seorang ekor, itu hanya semata-mata karena rasa takzim, rasa tawaduk pada beliau. Kalau kami akan berjalan hari ini ketika saya jadi bupati, berjalan di pematang sawah, saya tidak akan pernah tega ketika saya menjadi seorang bupati, lalu kemudian ada beliau dan beliau ada di belakang saya. Walaupun hari ini saya jadi bupati, berjalan di belakang di pematang, maka Kak Tuan Haji Suhaili saya akan tempatkan di depan untuk lebih dulu berjalan. Karena itu Kak Tuan, terlalu banyak pesan yang kami dapatkan. Bukan saja kami mencatat, tapi kami melihat dan mendengar. Pesan saya Kak Tuan, kiranya Tuhan meridhoi kembali kerja berkegiatan kerja-kerja politik. Ikhlas rasanya kalau Kak Tuan ke depan ikut ikhtiar menjadi gubernur, calon jadi menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Bukan berarti kita memberikan angin segar untuk selanjutnya ikhtiar ke arah itu, tapi ingin rasanya kalau saja beliau akan jadi gubernur, maka tentu dari perjalanan kita selama ini kami yakini bahwa pembangunan di Nusa Tenggara Barat akan semakin bagus, lebih khusus Lombok Tengah. Karenanya Kak Tuan, mudah-mudahan Allah SWT meridhai hajat, niat dan nawaitu kita tentunya untuk ikut bersama-sama kembali membangun Kabupaten Lombok Tengah. Petunjuk, petuah, arahan, niat Kak Tuan
untuk membangun, tetap kami akan memohon petunjuk itu. Saya sendiri bersama Kak Tuan Haji Nursiah SOS MSI, menurut surat yang kami terima, KPU harus melaksanakan pleno penetapan calon bupati terpilih paling lambat 5 hari setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi. Setelah itu nantinya berdasarkan pleno tersebut, DPR tentunya akan memparipurnakan untuk selanjutnya mengusulkan pelantikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pak Tauhid, kiranya berkenan nanti ini menjadi atensi kita. Bukan berarti di hadapan orang banyak, tapi izinkan kami tersenyum sedikit Pak Tauhid. Mudah-mudahan hajatan untuk membangun dan kebersamaan dengan Kak Tuan Haji Suhaili Fadil Tahir tetap berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan berdua dengan Kak Tuan Haji Nursiah, sehingga pembangunan ini mungkin nanti lebih bagus, lebih baik ke depan. Tapi kami yakin tidak ada pemerintah yang ingin mensengsarakan rakyatnya di dunia ini. Kira-kira begitu juga niat dan nawaitu beliau selama 10 tahun membangun Kabupaten Lombok Tengah ini. Terima kasih Kak Tuan, terima kasih Kak Tuan. Saya biasa menyebut beliau Kak Tuan. Terima kasih Kak Tuan, banyak ilmu yang kami dapatkan, banyak hal yang kami lihat, dan itu sebagai sebuah pembelajaran diri saya. Yang selanjutnya nanti mudah-mudahan kalau PST mengatakan tonggak estafet, dan mudah-mudahan tonggak estafet ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Lombok Tengah. Terima kasih lagi sekali Kak Tuan, terima kasih Kak Tuan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Kak Tuan. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, keselamatan dan pelungguh panjang umur, tetap sehat. Kemudian tetap mengatakan petuah petunjuk, apapun itu akan kami dapatkan dari pelungguh muncul selanjutnya. Kami akan ikhtiar bersama semua pelayan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah nantinya untuk membangun Kabupaten Lombok Tengah lebih bagus, lebih baik ke depan. Itu adalah hajatan, niat dan nawaitu kami tentunya. Terima kasih Kak Tuan, terima kasih, dan mohon maaf Kak Tuan, maaf kami semua, maaf kami semua dalam perjalanan politik kemarin Kak Tuan banyak marah juga sama saya. Tapi marahnya beliau cukup memberikan petunjuk dan petuah untuk selanjutnya. Ikhtiar ini kami lanjutkan nanti sebagai penyambung tonggak estafet pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih Kak Tuan, terima kasih Kak Tuan, jazakumullah khairul jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.